Hai adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPA tentang perkembangbiakan tanaman dan hewan bareng Kak Anis. Sebelum itu, silakan adik-adik persiapkan diri dulu. Siapin buku, siapin pulpen, siapin pensil penghapus, alat tulis untuk membantu belajar adik-adik pada siang hari ini ya. Oke, pasti adik-adik bertanya-tanya nih, perkembangbiakan tuh apa sih Kak? Apa sih perkembangbiakan itu? Jadi, perkembangbiakan atau berkembang biak adalah kata kerja yang artinya adalah memperbanyak diri atau memperbanyak keturunan. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana sih hewan itu memperbanyak diri, gimana sih tumbuhan itu menghasilkan keturunan gitu ya. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan cara penyerbukan atau bertemunya sel jantan dan sel betina. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa adanya pertemuan sel jantan dan sel betina, seperti itu. Yang pertama, kita bahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dialami tumbuhan berbiji dan terjadi melalui penyerbukan. Penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan akan diikuti oleh pembuahan. Nah, adik-adik silahkan perhatikan gambar berikut. Di sana terlihat bahwa saat serbuk sari jatuh ke kepala putik, serbuk sari selanjutnya dia akan turun tuh ke bagian inti sel yang selanjutnya akan terjadi penyerbukan atau pembuahan di sana. Nah, untuk lebih paham mengenai penyerbukan, adik-adik harus tahu dulu bagian-bagian bunga. Berikut ini adalah bagian-bagian bunga. Yang pertama adalah putik. Putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan atau pada bunga. Selanjutnya pada bagian pinggir putik itu terdapat benang sari yang mengelilinginya. Benang sari adalah alat kelamin jantan. Nah, selanjutnya adalah mahkota bunga. Di sini adik-adik sering salah nih membedakan antara mahkota dengan kelopak. Kalau mahkota bunga adalah bagian paling indah pada bunga yang fungsinya sebagai daya tarik atau hiasan. Sedangkan kelopak bunga adalah bagian yang menyelimuti bunga saat masih menguncup. Nah, di dalam kelopak bunga ini terdapat bakal biji. Selanjutnya ada dasar bunga. Dasar bunga adalah bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Dan yang paling bawah adalah tangkai bunga yang fungsinya untuk menghubungkan bunga dengan batang. Selanjutnya adalah cara-cara penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Dapat dibedakan menjadi 4 penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Jadi, kepala putik dan serbuk sari itu berasal dari satu bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Misalnya dalam satu pot tumbuhan mawar, terdapat 2 tangkai mawar. Nah, salah satu serbuk sari jatuh ke bunga lain tapi dalam satu pot. Itu merupakan penyerbukan tetangga. Yang ketiga adalah penyerbukan silang, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak satu tumbuhan, tetapi masih satu jenis tumbuhan. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar, yaitu apabila serbuk sari dari satu tumbuhan jatuh ke kepala putik tumbuhan lain atau bunga lain yang sejenis, namun varietasnya berbeda. Nah, tadi adik-adik sudah paham ya bahwa penyerbukan terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik. Nah, gimana sih caranya serbuk sari bisa jatuh ke kepala putik? Ada beberapa cara, yaitu dengan bantuan hewan seperti serangga, misalnya lebah atau kupu-kupu yang hinggap di satu bunga ke bunga yang lain. Lalu ada bantuan angin, serbuk sari yang terbawa angin lalu jatuh ke kepala putik, atau bantuan air dan bantuan manusia. Selanjutnya adalah manfaat
Perkembangbiakan secara generatif. Manfaat perkembangbiakan generatif yaitu tanaman yang dihasilkan memiliki akar yang kuat. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk merawatnya juga relatif murah dan umur tanaman juga lebih lama. Nah, yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa adanya pertemuan sel jantan dan sel betina. Jadi, perkembangbiakan ini hanya melibatkan satu induk dan anaknya adalah muncul dari bagian tubuh induknya itu sendiri, seperti itu. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Bedanya apa sih? Perbedaannya adalah jika vegetatif alami dia akan tumbuh tanpa adanya bantuan, sedangkan vegetatif buatan biasanya pertumbuhannya itu dibantu oleh manusia. Nah, contoh-contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah membelah diri, contohnya ganggang. Jadi, bagian tubuh ganggang dia akan membelah, selanjutnya masing-masing belahan dari tubuh ganggang itu akan tumbuh menjadi bagian-bagian baru seperti itu. Jadi, tanpa adanya uh, pertemuan sel jantan dan betina, ganggang membelah diri, lalu belahannya itu menjadi tumbuhan baru, seperti itu seterusnya. Selanjutnya adalah spora, contohnya pada tumbuhan paku. Nah, ini pasti adik-adik pernah sering lihat ya, di belakang tumbuhan paku tuh ada titik-titik warna kuning. Nah, itu yang disebut dengan spora. Selanjutnya ada akar tinggal atau rizoma. Contohnya jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Lalu ada umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang bombay, dan bunga tulip. Lalu ada umbi batang, contohnya ubi jalar, bisa juga contohnya kentang. Lalu ada umbi akar, contohnya adalah wortel. Lalu ada geragi, contohnya adalah rumput teki. Dan yang terakhir adalah tunas, contohnya adalah pohon pisang. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, cangkok. Tumbuhan yang biasanya dicangkok adalah tumbuhan buah-buahan, misalnya pohon rambutan, seperti itu. Nah, cara mencangkok adalah dengan memilih cabang yang sudah kuat, yang sudah berkayu. Selanjutnya, cabang tersebut dipotong kulitnya, dikelupas. Setelah itu, potongan kulit tadi ditutup dengan plastik yang berisi dengan media cangkok, yaitu biasanya berupa tanah yang sudah berhumus atau sabut kelapa. Nah, setelah ditutup dengan rapat, hasil sayatan tadi disiram agar tidak kering. Setelah ditunggu beberapa hari, maka akan tumbuh akar-akar yang selanjutnya akan tumbuh menjadi satu tumbuhan pohon baru yang nanti setelah menjadi satu tumbuhan yang baru dapat dipindahkan ke media tanam yang lain. Selanjutnya adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuhan tersebut keluar akar barunya. Jadi misalnya biasanya adik-adik sering lihat ya, ayah kalian atau tetangga kalian itu menanam pohon ketela itu hanya dengan cara menancapkan batangnya saja. Nah, itu adalah contoh dari stek. Selanjutnya adalah dengan cara merunduk. Caranya adalah yang pertama dengan cara merundukkan cabang tumbuhan itu sampai ke tanah. Setelah itu tanam cabang tumbuhan tersebut ke dalam tanah. Setelah ditanam, potong tangkai tumbuhan yang dirundukkan setelah tumbuh akar. Kemudian tanaman hasil rundukan dapat ditanam kembali ke media yang baru sehingga menjadi satu tumbuhan baru. Selanjutnya adalah menempel atau okulasi. Okulasi adalah cara pembudidayaan tanaman dengan cara menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Selanjutnya adalah sambung pucuk. Sambung pucuk adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis dengan tujuan menghasilkan tanaman baru dengan mutu yang lebih baik dan akar yang lebih kuat. Selanjutnya adalah beberapa keuntungan dari perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama adalah sifat tumbuhan yang
muncul akan sama dengan sifat induknya. Jadi jika induknya unggul, maka anak-anaknya akan menjadi tumbuhan yang unggul juga. Yang kedua adalah cepat memberikan hasil. Maksudnya adalah misalnya jika pohon dia akan cepat berbuah atau cepat berbunga seperti itu. Namun terdapat kerugian juga. Yang pertama adalah tumbuhan yang diperbanyak dengan vegetatif buatan akan memiliki akar yang tidak kuat. Jadi dia mudah tumbang, mudah roboh seperti itu. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan menghasilkan sedikit varietas keturunan. Yang ketiga adalah merusak induk. Jadi semisal perlakuannya salah, nanti induknya akan rusak. Misalnya saat pencangkokan salah atau saat proses perundukan salah, nanti akan merusak induk. Nah, jika induknya rusak, maka keturunan-keturunan setelahnya juga menghasilkan keturunan yang kurang baik. Oke, yang selanjutnya adalah perkembangbiakan pada hewan. Jadi kita akan belajar gimana sih hewan memperbanyak keturunan gitu ya. Nah, cara hewan memperbanyak diri kita golongkan menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah bertelur, vivipar adalah beranak, sedangkan ovovivipar adalah kombinasi antara bertelur dan beranak. Yang pertama adalah ovipar atau bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar adalah tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Contohnya adalah unggas seperti ayam, lalu ada ikan. Nah, bisa adik-adik cermati ya. Ayam atau bebek atau burung itu tidak memiliki daun telinga, juga tidak memiliki kelenjar susu. Sama halnya dengan ikan. Ikan juga tidak memiliki daun telinga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hewan-hewan tersebut merupakan hewan yang bertelur atau ovipar. Selanjutnya adalah vivipar atau melahirkan. Hewan ini memiliki ciri-ciri memiliki kelenjar susu, tubuhnya ditutupi rambut, dan memiliki daun telinga. Contohnya adalah kucing. Coba adik-adik cermati kucing. Kucing pasti memiliki daun telinga, pasti kucing tubuhnya ditutupi bulu, dan memiliki kelenjar susu. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari hewan vivipar. Maka dari itu, kucing cara berkembang biaknya melahirkan. Nah, yang sebelahnya ini ada ikan paus. Ikan paus itu merupakan mamalia laut, jadi dia itu berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Nah, cara yang ketiga adalah ovovivipar atau kombinasi antara bertelur dan melahirkan. Maksudnya gimana sih, Kak? Maksudnya adalah hewan-hewan ini dia akan mengerantai telurnya di dalam tubuhnya. Jadi saat telurnya menetas di dalam tubuh, lalu mereka lahirkan anak-anak dari hewan-hewan tersebut. Contohnya adalah kadal, ada iguana, ada platypus, dan ada kuda laut. Oke adik-adik, karena materinya sudah tersampaikan semuanya, kakak harap adik-adik semua paham ya dengan materi IPA hari ini. Oke, untuk mengingat kembali materi yang sudah disampaikan, saatnya kita latihan soal. Soal yang pertama, silahkan adik-adik lihat gambar tersebut. Itu merupakan contoh dari, gambar dari akar lengkuas. Tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara apa? Kita bisa lihat, itu merupakan contoh tumbuhan yang berakar tinggal, yang disebut juga dengan rizoma. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu berkembang biak dengan cara rizoma. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 2. Perhatikan cara perkembangbiakan vegetatif buatan di bawah ini. Nah, adik-adik lihat di gambar tersebut merupakan gambar dari teknik perkembangbiakan vegetatif buatan. Gambar tersebut terlihat bahwa ada satu batang yang setelah dikelupas kulitnya lalu ditutup dengan media tanam berupa tanah berpupuk atau sabut kelapa. Nah, berarti teknik perkembangbiakan tersebut adalah dengan cara mencangkok. Jadi jawaban yang benar adalah teknik perkembangbiakan tersebut adalah C, mencangkok. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Binatang di bawah ini berkembang biak dengan, kita lihat gambar tersebut adalah gambar hewan jerapah. Maka kita analisis dulu ciri-cirinya. Yang pertama, jerapah tubuhnya ditutupi oleh rambut. Lalu jerapah memiliki daun telinga dan jerapah memiliki kelenjar susu. Berarti dapat kita simpulkan dari ciri-ciri tersebut bahwa jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar.
Jadi jawaban yang benar adalah yang B, vivipar. Oke, pembelajaran hari ini tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan sudah selesai. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua, yaitu generatif dan vegetatif. Sedangkan perkembangbiakan pada hewan itu ada tiga, dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Gimana adik-adik, sudah paham? Jika ada hal yang kurang paham atau masih kesulitan, silahkan ditanyakan di grup atau bisa menghubungi Kak Anis, oke? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.